Oke, di tulisan yang lain juga, setelah Anda mengungkap berbagai sisi buram yang dimiliki oleh cinta, Oke, di bagian akhir ternyata Anda malah mengapresiasi keberadaan cinta itu bagi kehidupan di dunia ini. Kok sepertinya tidak ini ya, tidak konsisten atau sebenarnya ingin memberikan tidak konsisten. jadi gimana menurut Anda? Saya rasa bukan tidak konsisten, tetapi memang saya dengan sengaja seakan-akan mengkambing hitamkan cinta, kemudian mendudukkan sebenarnya persoalannya apa sih gitu. Walaupun secara peristiwa-peristiwa sudah banyak terjadi, memakan korban dan seterusnya, tapi sebenarnya persoalannya apa sih kan gitu. Saya kira persoalannya tetap pada manusianya, bukan semata-mata salah si cinta itu sendiri. Artinya ketidakberdayaan kita mengelolanya itu yang, karena itu juga berhubungan dengan pertanyaan apakah cinta itu sifatnya ittirori atau ikhtiari kan gitu. Apakah cinta itu berada di bawah kekuasaan manusia atau berada di luar kekuasaan? Itu seputar itu sebenarnya juga. Jadi jawabannya gimana? Soal cinta ini apakah di luar atau di dalam kendali manusia? Kalau cinta itu dipandang sebagai sebuah fenomena yang itu lahir dari sebab musabab tertentu, sebab tertentu, barangkali cinta memang sifatnya tidak terhindarkan. Tetapi yang bisa kita upayakan itu adalah sebab-sebab itu sendiri. Gampangnya begini, ada ketika seorang perempuan dengan laki-laki bertemu misalnya, kemudian di situ lahir namanya perasaan cinta dan seterusnya lah. Pertemuan itu kan sifatnya bisa berada di bawah kekuasaan manusia, tetapi mungkin konsekuensinya itu yang berupa rasa cinta dan seterusnya itu yang bisa dikatakan sudah di luar kuasa manusia sebagai sebuah konsekuensi. Sekali lagi, sifatnya memang sebagai konsekuensi memang tidak terhindari, tapi sebabnya itu bisa diantisipasi, kira-kira gitu. Jadi agar kita tidak terlalu ekstrim ya dalam mengekspresikan rasa cinta yang mungkin bisa hadir pada diri kita, itu kita bisa menolak sebab-sebab mencintai itu, sebab-sebab cinta itu, atau sebab-sebab kegilaan yang bisa kita dapatkan dalam cinta itu. Itu bisa, Zat. Ini pemahaman yang cukup menarik, karena selama ini mungkin banyak orang yang menganggap bahwa kehadiran cinta itu tidak bisa ditolak ya. Karena kita bisa menolak itu apa, dan yang dimaksud di sini adalah menolak ekstremitas atau kegilaan yang mungkin ditimbulkan oleh cinta. Jadi tulisan Mas Efir dari yang nomor 1 sampai seri 1 sampai 3 itu semua bicara soal sisi gelap ya, yang dibawa oleh cinta itu ya. Karena ini sedikit banyak mengubah pandangan saya, karena selama ini saya menganggap bahwa ya cinta itu pure murni kebaikan atau murni kemaslahatan. Makanya saya menganggap bahwa cinta itu sendirilah yang menjadi basis dari agama, bukan agama yang menjadi dasar bagi cinta. Tetapi setelah mendengar penjelasan Mas Hefir ini, kok saya kemudian agak goyang, ini pandangan ini agak goyang akhirnya. Jadi yang ingin saya diskusikan adalah sebetulnya yang bermasalah itu apakah cintanya atau
bagaimana orang mengekspresikan cinta itu. Ya seperti yang saya katakan itu, Sat, bahwa memang itulah tugas manusianya mungkin di situ, mengelola bagaimana agar menjadi daya yang positif gitu untuk peradaban, untuk kemanusiaan dan seterusnya. Sebenarnya mungkin pada dasarnya bersifat netral, tapi ketika sudah mencapai ke batas ekstrim itu mungkin, maka tantangannya adalah tidak melampaui batas ekstrim itu barangkali, sehingga dia tetap pada fungsinya, pada makomnya yang memang seharusnya, dan dengan ada dalam posisi yang seharusnya itu, disitulah letak kemaslahatannya barangkali begitu, Sat. Iya. Dan walaupun pada akhirnya cinta ini menghasilkan sesuatu yang ekstrim atau sesuatu yang negatif, tapi ternyata kalau dipikir-pikir itu juga menghasilkan sesuatu yang positif ya. Positifnya itu misalnya banyak lagu-lagu atau musik yang digubah untuk mengisahkan kisah-kisah cinta yang melankolis itu, dan juga Anda punya bahan pada akhirnya untuk membuat tulisan hingga menulis sajian utama. Nah, ini termasuk ekspresi yang Anda kelola dengan baik ya pada akhirnya ya. Ya, tapi misalnya ada yang bertanya ini, seandainya nanti di kolom komentar itu ada yang bertanya tentang kisah asmara yang dialami atau pernah dialami oleh Mas Saifir, itu Anda mau cerita gimana? Karena bukan saya dong yang akan menjelaskan. Ya, secara umum mungkin mirip-mirip lah dengan yang ditulis, agak kelam-kelam gitulah. Jadi saya menduga memang penulisnya ini sedang ada masalah ya dengan kisah cintanya ya, sehingga walaupun Anda akhirnya menyerah ya di bagian akhir bahwa ya akhirnya cinta itu adalah peradaban, cinta itu adalah sesuatu yang membangun peradaban dan kehidupan. Apakah itu artinya Anda menyerah dengan kekelaman kisah asmara yang Anda alami? Ya tidak juga, itu kan provokasi lah gitu. Ayo jangan sampai artinya jangan sampai agar lebih mendaya gunakan lah potensi kemanusiaan itu untuk ke arah yang lebih positif. Saya rasa ajakannya seperti itu, Sa. Jadi ketika sudah jatuh bertengkus lumus dengan kisah asmara yang cukup melankolis, jangan sampai kehilangan rasa optimis ya untuk tetap mencintai, begitu ya kira-kira pesannya. Nah, betul, Sa. Wah, luar biasa sekali tulisan serta paparan dari Mas Saifir. Jadi teman-teman sekali lagi yang ingin membaca secara mendalam tulisan Mas Saifir mengenai narasi-narasi cinta yang dia pilih, silahkan klik link yang saya sudah sediakan di deskripsi. Dan mungkin ini adalah akhir dari perjumpaan kita, Mas Saifir. Saya terima kasih kepada Mas Saifir sudah bersedia secara sukarela menyumbangkan ketenarannya yang nyaris ini ya untuk disumbangkan ya ke channel YouTube saya, dan semoga honornya bermanfaat ya. Maksudnya honor dari Alif ya, bukan honor dari channel ini, karena channel ini masih belum dimonetisasi. Dan saya harap tidak bosan-bosan untuk menghasilkan tulisan-tulisan lagi, sehingga nanti bisa saya undang lagi untuk diskusi, tentunya dengan sukarela. Dan tema yang lebih berbobot, Dan saya kira tema yang
tadi kita bicarakan itu bukan yang kacangan ya, karena kita sedang bicara soal sesuatu yang dihadapi oleh semua manusia dan menunjukkan banyak orang kemanusiaan. Terima kasih rekan-rekan yang sudah mengikuti hingga tuntas acara ini. Semoga bisa menginspirasi dan semoga hidup kita semakin cerah. Jangan putus asa walaupun kita sudah jatuh berkali-kali karena cinta, karena sebagaimana yang dikatakan Mas Ekir dalam tulisannya, cinta itu adalah sumber dari seluruh kehidupan serta sumber dari segala hidupnya peradaban yang ada di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.